Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Tetap semangat dan terus lebih baik. Ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk pada tema baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berpikir kritis, kita belajar tentang iman kepada hari akhir, dan hari ini kita masuk pada akhlak kerja keras. Akhlak seorang muslim itu kerja keras. Ya, yang akan kita bahas itu pertama pengertiannya. Pengertiannya apa kerja keras itu? Lalu kata Quran tentang kerja keras itu bagaimana? Kata hadis tentang kerja keras bagaimana? Karena kita orang Islam, landasannya Quran dan hadis. Keutamaan kerja keras itu bagaimana? Cara membiasakan kerja keras itu bagaimana? Karakter kerja Rasulullah itu bagaimana? Dan hikmah kerja keras. Terakhir nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan dan kamu kumpulkan. Ini yang akan kita bahas di dalam sesi kali ini tentang kerja keras. Ini materi akhlak. Akhlak ini harus ada di dalam diri kita dan kita praktekkan nantinya. Pengertian kerja keras. Kerja itu apa? Kerja itu melakukan sesuatu kegiatan. Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah itu kerja. Jadi bisa kerja fisik atau bisa kerja jasa dan lain-lain yang tujuannya mencari nafkah. Gitu ya. Kerja keras itu bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kerja keras itu untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia ini dan juga untuk kepentingan akhirat kita. Jadi kerja keras itu kerja untuk ibadah kepada Allah dengan tawakal dan pasrah pada Allah. Ya, ini kata Quran tentang kerja keras. Di dalam surat At-Taubah ayat 105 itu Allah sudah sampaikan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kul, katakan ya Muhammad, ikmalu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata itu, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita, dan orang akan melihat kerja kita. Bukan melihat angan-angan kita, tapi melihat kerja kita, melihat kerja keras kita itu. Ini kata Quran. Jadi banyak sekali kata Quran yang menjelaskan tentang pentingnya bekerja keras untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat. Bagaimana kata hadis? Hadis juga memberikan dorongan yang sama. Anil Miqdam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman khattun khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud ya'kula min amaliyatihi. Dari Miqdam radhiyallahu an, Nabi berkata, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seorang lebih baik daripada kerja tangannya sendiri. Jadi orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan usaha sendiri, itu makanan yang terbaik. Dan ingat, sesungguhnya Nabi Daud yang kaya raya itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Tetap bekerja. Ini dorongan kita. Nabi Daud aja bekerja, Nabi Muhammad juga bekerja, apalagi kita itu ya. Apalagi kita. Jadi Quran dan hadis sudah menegaskan untuk pentingnya kita bekerja keras. Keutamaan kerja keras. Lalu apa keutamaan kerja keras itu bagi kehidupan kita itu ya? Kerja keras itu keutamaannya apa? Satu, peningkatan derajat. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 itu dijelaskan di situ bahwa orang yang mau bekerja keras itu derajatnya akan diangkat oleh Allah, akan naik. Gitu ya. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, kurang terang ya, ayat 110, itu
Orang yang mau bekerja keras yang mendapatkan pahala dari Allah, karena kerja itu ibadah. Selain mendapatkan uang, juga mendapatkan pahala itu ya. Mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang mau bekerja keras, maka dia akan mendapatkan keberuntungan itu. Beruntung di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, seperti itu. Dicatat sebagai mujahid. Ini hadis Nabi, bahwa orang yang bekerja untuk keluarganya kok meninggal dunia, itu statusnya sebagai orang yang jihad. Jihad fisabilillah, berjuang menghidupi keluarga itu adalah jihad. Jadi kita kerja, orang tua kita kerja itu sesungguhnya sedang berjihad untuk keluarganya, dan itu meninggal mujahid. Catat oleh Allah sebagai ahli jihad. Keutamaan lain menghapus dosa. Dalam hadis Tabrani dan Baihaqi, itu orang yang mau bekerja keras, orang yang mau bekerja untuk dirinya dan keluarganya, itu menjadi sarana penghapus dosanya. Penghapus dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan manusia ya. Kalau dengan manusia harus datang ke orang itu dan minta maaf. Keutamaan kerja keras itu untuk menjaga kehormatan diri. Hadis riwayat Bukhari itu. Orang yang tidak bekerja ya harga dirinya menjadi hina. Tetapi kalau orang bekerja, itu harga dirinya akan menjadi terhormat. Karena orang itu tidak meminta, tetapi makan dari usahanya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, dan bila perlu membantu orang lain. Ini 6 keutamaan ketika kita mau bekerja keras itu. Bagaimana membiasakan kerja keras itu ya? Bagaimana membiasakan? Nabi Muhammad telah meneladankan kerja keras. Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Nabi itu ya dagang, mengembala kambing, dan berbisnis yang lainnya. Kerja Nabi. Nabi juga berdakwah. Bekerja, berdakwah. Imbang antara dunia dan akhiratnya. Dari contohkan Nabi. Nabi tidak mengajarkan berangan-angan saja dan meminta-minta. Malah kita itu dilarang berangan-angan. Hanya sekedar berangan-angan. Tapi kalau angan-angan itu sebagai suatu visi yang apa? Dan dilarang untuk meminta, karena meminta itu sesuatu yang jelek. Lebih baik bekerja dengan tangan kita sendiri, apapun hasilnya insya Allah berkah, daripada kita meminta-minta meskipun banyak, harga diri kita hancur, dan itu tidak berkah. Meminta-minta tidak baik. Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Mengubah nasibnya sendiri, maka Allah akan meridhoi perubahan itu. Jadi perubahan itu terjadi karena kita yang menginginkan, lalu Allah meridhoi. Motivasi kerja itu adalah ibadah. Jadi kerja itu ibadah, bukan sekedar mencari uang. Kalau mencari uang ya dapat uang, tapi kalau kita motivasinya bekerja keras itu adalah ibadah, ya dicatat sebagai amal ibadah. Yang kedua, mendapatkan uang, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi kerja itu ibadah, itu dicatat sebagai amal untuk akhirat kita, mendapatkan upah itu sebagai dunia kita. Jadi kerja itu menyeimbangkan dunia dan akhirat, jangan sampai satu lebih diutamakan, satu lebih dikesampingkan. Itu tidak baik, gitu ya. Islam mengajarkan seimbang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia ya baik, akhirat juga baik. Gitu ya. Itu kita harus begitu. Oke, bagaimana cara membiasakan kerja keras itu supaya kita bisa melakukan kerja keras itu dengan baik gitu ya. Satu, niatkan kerja itu sebagai ibadah. Sekali lagi, yang pertama sebelum kita melakukan sesuatu, niatkanlah bahwa kerja itu adalah ibadah. Apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah. Kerja yang sungguh-sungguh, jangan leda-lede, kerja keras, sungguh-sungguh, lakukan sekuat tenaga kita untuk melakukan itu. Yang selanjutnya, tidak putus asa dengan kesulitan yang datang. Apapun yang terjadi, tetap kerja keras, tidak usah putus asa itu ya. Tidak kerja yang dilarang oleh agama. Jadi kita bekerja sesuai dengan tuntunan agama, jangan bekerja yang melanggar aturan agama, karena itu tidak berkah, karena itu tidak manfaat. Tinggalkan itu. Selanjutnya, tawakal setelah kerja keras. Jangan lupa kerja keras, setelah kerja tawakallah kepada Allah
serahkan hasilnya kepada Allah, kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Ya. Setelah itu kita bersyukur dengan hasilnya. Apapun hasilnya, kita sudah berusaha, kita syukuri. Kadang kita itu tidak diberi nikmat oleh Allah, seringnya kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, gitu ya. Seringnya kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, bukan karena Allah tidak memberi kita. Gitu ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Dengan bersyukur itu, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya yang lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir, sabar dengan hasil yang tidak sesuai. Kadang memang kerja itu harapannya kita dapat seperti ini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Itu biasa. Kuncinya adalah kesabaran. Ketika gagal jangan menyerah, tapi coba lagi. Gagal jangan menyerah, coba lagi. Gagal jangan menyerah, coba lagi. Itu kuncinya. Jadi kerja keras itu seperti itu. Gagal biasa, tapi bangkit dari kegagalan itu yang luar biasa. Ini karakter kerja Rasulullah. Rasulullah itu kalau bekerja profesional, tidak asal-asalan, serius, profesional, kerja ya kerja, dan tidak asal-asalan. Rasul itu kalau bekerja dengan manajemen yang baik, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Contoh kesuksesan kerja Rasul pada saat menjalankan dagang miliknya Khadijah pada saat itu, dan sukses menjadi mengantarkan umat Islam ini pada cahaya ilahi itu. Manajemennya yang bagus itu ya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Rasulullah sekecil apapun kesempatan itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Baik itu untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Itu cara kerja Rasulullah. Cara kerja Rasulullah itu bekerja dengan visioner. Rasulullah itu tidak hanya berpikir tentang hari ini, tapi berpikir tentang masa depan yang lebih jauh. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Visioner ke depan. Tidak hanya berhenti di sini ya. Tidak menunda pekerjaan. Semakin kita menunda pekerjaan, ya kelihatannya mudah, tetapi akan memberatkan kita, akan menyulitkan kita, dan itu menimbulkan karakter kerja yang jelek. Gitu ya. Kerjanya menghargai waktu. Jadi Rasul itu kerja menghargai waktu, disiplin waktu. Karena kalau kita mengabaikan, tidak disiplin, tidak menghargai waktu, banyak waktu yang terbuang, sia-sia. Nah, padahal waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Apalagi kalau orang berbisnis, waktu itu luar biasa. Waktu itu adalah uang, seperti itu. Waktu itu adalah ibadah. Jadi, kapanpun ada waktu luang, gunakan untuk ibadah. Gunakan untuk mencari uang. Gunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kerja itu aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Jadi Rasul itu bekerja, itu wujud dari iman dan ketakwaan. Karena Allah perintahkan untuk menjemput rezeki, meskipun sudah ada rezekinya, dijemput rezekinya, mencari pekerjaan yang baik, yang halal dengan cara yang baik, karena itu adalah wujud dari ketakwaan Rasul kepada kita. Pada Allah maksudnya, pada Allah. Nah, kita tiru cara-cara Rasul yang seperti itu. Ini hikmah kerja keras. Apa hikmahnya kita kerja keras itu? Satu, mengembangkan potensi diri. Dengan bekerja keras, potensi diri kita bisa tergali, terkembangkan, menjadi sesuatu hal yang sangat berharga. Membentuk pribadi disiplin dan tanggung jawab. Dengan bekerja keras, kita bisa berdisiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibebankan pada kita. Disiplin kerja akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Mengangkat harkat martabat kita. Dengan bekerja, martabat kita terangkat, harga diri kita terangkat. Anda tidak bekerja, harga diri Anda akan jatuh. Pasti nanti Anda akan meminta-minta, tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri, apalagi orang lain. Gitu kan. Meningkatkan kesejahteraan. Dengan bekerja keras, kita akan tambah sejahtera. Karena Allah memerintahkan itu untuk menjemput rezeki kita. Tidak hanya berpangku tangan. Semakin kerja keras, semakin Allah mensejahterakan kita. Mendorong untuk hidup mandiri. Semakin kita bekerja keras, hidup kita akan mandiri, tidak tergantung orang lain. Syukur-syukur kita bisa mendorong orang lain untuk lebih mandiri dengan bekerja keras itu, alhamdulillah. Menumbuhkan cinta waktu. Waktu itu penting, waktu itu uang, waktu itu ibadah, waktu itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai sia-sia, karena pentingnya karakter kerja keras di dalam diri kita tadi. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.
meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Kalau kita kerja keras, ekonominya kita baik, kita mengikuti ajaran Rasul dengan banyak bersedekah, memberi tanpa menghitung, memberi tanpa pamrih, sehingga kita bisa berderma. Bagaimana kita bisa berderma kalau kita tidak punya? Supaya kita punya, kita kerja keras, kan seperti itu. Jadi orang Islam itu harus kaya raya, karena banyak amal ibadah itu bisa dilakukan dengan kita kaya. Kita mau wakaf, kalau tidak kaya nggak bisa. Kita mau sedekah, mau haji, kalau tidak kaya ya nggak bisa. Oleh karena itu, bekerja keraslah, lalu dermawanlah. Mendapatkan pahala dari Allah ini pasti, karena niat kerja itu adalah ibadah. Ketika kita bekerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kerja itu adalah ibadah. Oke, ini tugas yang harus kalian kumpulkan hari ini juga. Nanti ditulis, difoto, dikumpulkan hari ini, terakhir jam 20, saya kasih kelonggaran waktu, langsung japri ke WA saya. Yang pertama, lakukan pengamatan dan ceritakan secara singkat kerja keras kedua orang tua Anda dalam mencukupi kehidupan. Amati itu, perhatikan. Lalu yang kedua, temukan nilai-nilai positif dari kerja keras ayah Anda yang bisa Anda pelajari untuk kehidupan ini. Ayah punya peran yang berbeda dengan ibu. Yang ketiga, temukan nilai-nilai positif kerja keras ibu atau mama Anda yang bisa Anda pelajari untuk kehidupan. Karena kerja keras seorang ibu berbeda dengan seorang ayah. Atau bisa jadi sama, nggak apa-apa. Ya, mari kamu lakukan kerjaan ini dengan baik, dan semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kerja keras. Hari ini kamu belajar, kerja keraslah di dalam belajar, karena itu menjadi investasi yang luar biasa untuk masa depanmu. Semoga yang sederhana ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.